Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin muslimah rahimahullah. Mari kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Sahih Bukhari malam hari ini. Terakhir sampai di bab yang ke-26, hadis 88, yang pada intinya di hadis itu adalah tidak boleh atau dilarang menikahi saudara sepersusuan. Adapun kalau sudah terjadi seperti kejadian di hadis ini, apa-apa yang dia tidak tahu maka pena diangkat, artinya tidak dosa. Setelah tahu tinggalkan, meskipun sudah menjadi istrinya. Kalau ada yang memberitahu, wah ini saudara sepusuan istrimu itu, ceraikan. Ini Rasulullah SAW ketika ditanyakan soal itu, nah gimana lagi? Kaifah waktu kila, bagaimana sudah sungguh telah dikatakan begitu kok. Kalau sudah dikatakan begitu maka hukum berjalan. Ingat, tidak boleh haram. Saudara sepersusuan ini ya mahram jadinya, dan mahram itu tidak boleh dinikah. Baiklah, kita lanjutkan di bab yang ke-27. Babut tanawubi, bergilirannya atau pergantiannya fil ilmi, pada menuntut ilmu. Bergiliran itu artinya gantian sama temennya. Kamu datang ke Nabi ya, saya tak urusi rumah. Besok saya yang datang ke Nabi dan engkau lah yang mengurusi rumah. Itu pergantian. Nanti apa info yang ada ataupun ilmu yang dia dapatkan disampaikan kepada temannya. Pergantian soal ilmu. Hadisnya 79. Hadatsana Abdul Yamani akhbarana Syu'aibun anil Zuhrihi. Hak ini artinya Imam Bukhari sampai di Zuhri ini berhenti, kemudian ganti guru, jadi dari jalur guru yang lain. Olah Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah. Abu Abdillah sini adalah pengarang kitab ini, Imam Bukhari itu. Waqala Ibnu Wahbin, dan berkatalah Ibnu Wahbin, akhbarana Yunusu an Ibnu Syihabin an Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Thawrin an Abdillah bin Abbasin an Umar qala. Umar di sini yang dimaksudkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar, kuntu adalah aku dulu itu, kata Umar, anak aku wajarun li minal ansori, dan tetanggaku dari kalangan orang Ansor itu, fi bani Umayyah bin Zaidin, di sahabat itu tadi ya, itu dari suku Umayyah bin Zaid. Wahia, sedangkan dia orang Ansor tadi, minal awalil Madinati, dari tempat yang paling tingginya di negeri Madinah. Jadi dia menempati tempat yang paling tinggi. Dan kalau di sini di Ciman itu kan tinggi ya, tinggi. Nah, itu dataran tinggi. Wakuna, sedangkan kami itu natanawabu, kami ini saling bergantian
an-nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami turun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantian karena mengurusi rumah. Yanzilu yauman, dia itu turun di suatu hari, wa anzilu yauman, dan aku pun turun di satu hari. Jadi dia satu hari menemui Nabi, pulang. Setelah itu dia di rumah menyampaikan ilmu-ilmu dari Nabi. Kemudian ganti saya yang menemui Nabi, itu kata Umar. Nanti saya pulang yang menyampaikan ilmu dari Nabi. Dan tidak keterputusan dari tempat yang jauh pun. Nah, ketika wahyu itu turun disampaikan oleh Nabi, maka akan di daerah-daerah yang jauh pun akan tahu lewat jalannya seperti itu. Kalau sekarang lebih enak lagi gitu ya, lewat HP bisa. Wa idza nazaltu, dan ketika aku turun, jitu aku mendatangi sahabatku orang Ansor tadi, bikhobarin, dengan kabar dzalika yaumid, dengan kabar yang demikian itu di hari minal wahyi, dari soal wahyu, wa ghairihi, dan selainnya. Jadi ketika saya ini giliran saya menghadap Nabi, maka saya memberikan kabar kepada orang Ansor tadi di hari itu soal wahyu ataupun informasi yang lain. Sama Nabi tadi, Nabi begini disampaikan. Nah, itu. Kemudian wa idza nazala, dan apabila dia turun menemui Nabi, maksudnya fa'ala, dia memperbuat misla dzalika, semisal seperti itu juga. Dia menemui Nabi kemudian pulang menyampaikan kabar maupun berita-berita yang disampaikan oleh Nabi kepada Umar. Fanazala sohibi, maka turun menghadap Nabi sohibi, sahabatku tadi, orang Ansor tadi. Al-Ansori, ini yang dijelaskan orang Ansor tadi. Yauman, di suatu hari, naibati, yang jatuh pada giliran dia. Suatu saat sahabatku itu turun menemui Nabi pada giliran dia. Fadhoroba, maka dia memukul babi pintuku ketika pulang. Berarti doroba ini diartikan mengetuk, ya, walaupun bahasanya doroba itu memukul, tapi mengetuk. Ketika pulang sahabat itu tadi mengetuk pintuku dzorban syadidan, dengan ketukan yang sangat, dodok ya, dodok. Fakola, maka berkata sahabat itu tadi, kata si Umar, as-sama gua, apakah ada di sini dia? Maksudnya si Umar, Pak Umar, jenengan enten dalem mboten lain. Fanazi itu, maka aku terkejut, dari Umar terkejut. Fakharajtu ilaihi, maka aku keluar ilahi kepadanya, kepada sahabat itu tadi, dodok itu tadi. Apa di sini ya Umar? Terkejut, kok tidak kayak biasanya. Fakola, maka berkata sahabat itu tadi, orang Ansar tadi, qad hadasa amrun azimun, sungguh terjadilah berita baru, ya, atau perkara yang baru, azimun, besar. Wah, ini dari Nabi tadi ada berita perkara yang besar ini Pak Umar. Qala, berkata Umar, fadaqaltu alal Hafsata, maka aku masuk atas Hafsah, menemui Hafsah. Hafsah ini anaknya Umar yang pernah ditawar-tawarkan kepada Abu Bakar, kepada Ali, itu akhirnya diperisti oleh Nabi. Masuk. Beritanya itu ceritanya kegonjang-ganjingan rumah tangga Rasul itu. Faidah, maka ketika Umar masuk ke rumahnya anaknya tadi, Hafsah tadi, Hafsah ini salah satu istri beliau, istri Nabi. Ia tabeki, dia si Hafsah tadi keadaannya menangis, dia nangis. Apa ini menangis ini? Fakultu, maka aku berkata Umar, tolakokunna,
kalian ditolak semuanya gitu maksudnya. Apakah Nabi mentolak istri-istrinya? Kalian ditolak semua oleh Nabi. Tolakuna, mentolak semuanya Rasulullah SAW. Maksudnya apakah Rasulullah SAW itu mentolak istri-istrinya semuanya? Qalat, berkatalah si Hafsah ketika itu nangis itu, la adri, tidaklah aku mengetahui, saya tidak tahu. Intinya Nabi itu lagi ada masalah dengan istri-istrinya, apa ditolak apa enggak? Khawatir si Umar, makanya kalau ditolak bahaya ini. Kemudian ceritanya kalau di hadis lain itu Nabi langsung mengendarai kendaraan dengan cepat sekali itu ya, menemui Nabi, menanyakan hal ini kepada beliau. Inilah orang dulu itu seperti itu. Jadi kalau terjadi masalah anaknya ditanyakan kepada suaminya, orang tekok tonggo bubrah. Makanya Rasul itu melarangnya, kalau baru khitbah, baru melamar itu jangan diceritakan. Oh kayak dilamar kain nanti tonggo. Jangan lamar kae, itu loh. Jangan. Kalau sudah menjadi suami istri baru dikabar-kabarkan, mengundang kanan kiri. Termasuk ini ada masalah ini. Karena yang berkepentingan itu adalah suaminya, ini urusan suami istri. Dan dia kan anaknya. Kalau sampai dicerai, wah bahaya sekali. Mendapatkan suami Nabi itu sudah penghormatan yang luar biasa. Kayak Sauda ini kan dinikah Nabi umur 80-an tahun, tidak bisa ngapa-ngapa. Maka jatah tidur malamnya itu dihadiahkan kepada Aisyah. Jadi Aisyah itu istri-istri lain itu dapat 1 malam, Aisyah dapat 2 malam. Karena hadiah dari Sauda ini, dia tua. Yang penting dia tidak dicerai oleh Nabi itu dia seneng. 80 tahun Ramadan kan butuh urusan ini kan. Terus tak hadiahnya Aisyah saja ini. Jadi aja kita menjadikan kecemburuan dari istri-istri yang lain kan begitu. Karena Sauda tahu kalau Aisyah ini istri yang paling dicintai dari yang lain. Walaupun Nabi tetap berbuat adil dalam pemberian. Kalau kasih sayang enggak, apa kita kepada anak kita juga enggak adil? Oh enggak, kalau masalah kasih sayang. Anak bandel gimana kan? Secara rasa kan gitu, tapi semuanya kan diurusi. Nah, semuanya ya seperti itu. Keadilan itu. Dah. Kemudian tadi sumadaqaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku langsung masuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, Umar, ana qaimun, sedangkan aku ini berdiri. Jadi langsung masuk, disuruh masuk, nemuin Nabi, langsung belum duduk, langsung matur kali Nabi, saking tergesa-gesanya itu ya, khawatirnya kepada kejadian itu. At-tolakta nisa'akan, kata Nabi. Kata si Umar, apakah engkau hai Rasulullah menceraikan istri-istri engkau? Kaulah, bersabda Nabi, la tidak. Fakultu, maka aku berkata, kata Umar, Allahu Akbar. Tolgo itu ucapannya tidak alhamdulillah ya, tapi Allahu Akbar. Kalau ucapan alhamdulillah itu kan segala puji bagi milik Allah, rasa senang. Belum tentu kok Nabi mak cerai itu kebaikan, maksudnya begitu. Tapi langsung takbir. Allahu Akbar. Nah ini kan ceritanya kalau di hadis ini kan Ibnu Abbas itu kan tanya kepada Umar soal perselisihan atau gonjang-ganjingnya rumah tangga Nabi. Ini kan intinya di Aisyah. Kalau Aisyah itu ngobrol-ngobrol ini pinter. Dia itu politiknya luar biasa. Ini ceritanya kan si Aisyah ini kan cemburu kepada Zainab binti Jahsy itu, istri Nabi itu, sama siapa itu, sama Maria Al-Qibtiyah itu loh, cemburu. Apalagi si Maria Al-Qibtiyah itu kan isu senom yo saingannya lah Aisyah itu. Bayu lah istilahnya itu, cemburu. Padahal si istri lain itu biasa saja. Hafsah itu awalnya biasa saja, karena dibujuk oleh Aisyah akhirnya sekongkol lah ini. Ayo bareng-bareng cemburu aja gitu. Nah ikut lah, setelah sampai ini kepada Nabi, ya sudah
Nabi akhirnya mendiamkan istri-istrinya. Bukan muring-muring loh nih, didiamkan saja. Diamnya Nabi itu bukan berarti tiap hari itu kan keliling Nabi itu istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, misalkan itu ya. Masak apa kalian dan sebagainya. Tanya-tanya itu. Lah, istri-istri itu saling berebut bagaimana supaya Nabi ini, Rasulullah ini betah di rumah istri masing-masing. Macam-macam. Ada yang ngasih air panas, ben ngenteni adem kan suwe. Nabi di sini gitu ya. Ada yang dimasakkan dan lain sebagainya. Intinya supaya Nabi itu di situ. Oke, nah di situ. Lah sudah si Hafsahnya akhirnya kemakan juga oleh Aisyahnya, akhirnya sekongkol untuk mencemburui Zainab binti Jahsy dan Maryam al-Qibtiyah ini. Kita ini. Kemudian ya sudah oleh Umar suruh taubat bab seperti ini ceritanya. Jadi kalau kita ini berumah tangga itu halus itu ya kelompok orang pripun Nabi gitu pernah terjadi. Cuman Nabi itu tidak sebagaimana contohnya kita ini. Kita contohnya kan macam-macam gitu. Anak uang nih, kalau kan enten uang ini nesu niku malah nyambut gawe ra mulih. Malah mempeng nyambut gawe. Dikirim ora gelem. Lho yo enak to ngoten niku. Enten meleh wong nek nesu niku wis mboten napa-napa. Meneng enteke. Linggih-linggih enten. Ora paribasan ora dingerke ora minger. Mbok niki enten jemuran kathah niku udan deres sesono. Nah, ini itu. Terakhir itu malah ceritane niku nggarap sawah niku di garapke wong liya dhek dhewe buruh yo garap sawah iki lucu. Nesu iki lucu. Padahal tombok Pak niku. Sawah dhewe diburuhke, dhek dhewe yo buruh yo maca sawah. Oh, tebake ceritane ngoten niku. Lah sering kula dicurhati ngoten niku. Lah mbok niku lah nek niku luwih tuwa lho kula nggih mboten wantun lah ngoten nggih. Mboten wantun ngandani luwih tuwa yo pripun ngoten. Ya cari orang yang pasnya saja. Ya, secara pribadi kan pripun tetapi secara umum kajian itu bisa. Masing-masing juga punya masalah keluarga. Termasuk Nabi ini ngeten iki. Insyaallah. Tapi ini wow. Nabi itu tetap keliling. Ya tetap ditanya oleh istri-istrinya bagaimana, keadaannya bagaimana, itu saja. Ceritanya seperti itu. Dulu itu di Sebabun khusus surat Al-Tahrim ayat berapa lupa. Sekitar ayat 4 atau 5 atau 6 itu sekarang itu ya, tentang disuruh bertobat keduanya, jangan kalian bersekongkol untuk menyusahkan Nabi gitu. Ceritanya ngoten. Jadi jenengan enten permasalahan keluarga niku pun biasa. Tapi kebiasaan yang ada niku mboten kok nek ngono ya kudune omah-omahe kudu congkrak ya ndak begitu. Kalau ada masalah kan sering. Nggih. Wong namanya menemukan satu pemikiran yang berbeda kok ya sudah pasti toh. Nggih. Yang satu itu menerbangkan pikirannya, satu mendepankan apa namanya? Perasaan saja kok. Wong matun nggih perasaan. Wong lanang pemikiran. Istilahnya mentolong. Lalu pernah ngindai anak niku nangis, wis tinggal wae. Kok nek ditunggu terus nangis terus gak melu mulih gitu. Tapi kalau perempuan enggak, ya ditunggu nih ya melu mulih tenan lah gitu. Nah, gitu nangis enggak ditinggal wae. Bahkan dulu pernah ndak sajeng itu karena katanya nek dijenguk nangis nek ngono rasa dijenguk. Karena ditanyakan kalau enggak dijenguk biasa saja, nek dijenguk cengeng iki nek ngono rasa dijenguk. Dan penting lah jajane teko lah seneng nggih lari teng pondok niku. Lah nek dijenguk malah nangis kan tidak dijenguk tidak nangis kan berarti tidak perlu dijenguk. Tapi kalau perempuan tidak begitu. Beda. Nggih, wonten di bab niku satu hadis. Kemudian di bab berikutnya bab 8 babul ghadabi fil mau'idati, bab marah pada mau'idah. Mau'idah itu memberikan satu nasihat ini. Bab marah ketika memberikan satu nasihat, wa taklimi dan ketika mengajar. Idza ra'a apabila melihat ma yakrahu apa yang dia benci. Jadi begini, memberi nasihat marah, mengajar marah. Karena melihat sesuatu yang dia benci. Ya, bab seperti ini berarti Imam boleh dan Imam Bukhari ento.
Kenapa boleh? Nah, dia dalilnya ini di sini. Hadis 90 ini. Haddatsana Muhammad bin Katsirin qala akhbaruna Sufyan an ibni Abi Khalidin an Qaisin ibni Abi Hazimin an Abi Mas'udin al-Ansori qala berkata Mas'ud al-Ansor. Jadi orang Mas'ud ini dari suku Ansor, Mas'ud. Qala rajulun, berkatalah seseorang, ya Rasulullah wa Rasulullah, la akadu adliku sholat. Hampir-hampir tidaklah aku itu mendapati waktu untuk sholat. Hampir-hampir aku ini tidak mendapati sholat. Artinya saya hampir-hampir tidak ikut sholat. Mimma yutawilu bina, si fulan, dari apa-apa yang memanjangkan pada kami si fulan, si an itu. Rasulullah kalau niku meh mboten melu lho salat kali dhek ning jamaah niku. Lah pripun jamaah salate bacane dawa lah tenan. Panjang. Famaro itu maka tidaklah aku melihat, kata si Abi Mas'ud, famaro itu maka tidaklah aku melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'idati, pada satu nasihatnya, asyadda ghadaban, yang amat sangat kemarahannya, min yaumaidin, dari hari itu, di hari itu. Jadi ketika Nabi dilapori itu, udah, kata si Abi Mas'ud, tidak pernah melihat kemarahan Nabi ketika memberi nasihat. Ya pada hari itu ketika dilapori ada seseorang jamaah jamaah orang lari sing kuat-kuate ngomong lah kula meh mboten iki jamaah heran. Derek salat kali niku ora dadi imam niku. Duwo apa? Salate duwo. Bacanya panjang. Dan namanya panjang itu ada ukuran. Orang kak sholat al-Jumat yang berdoa itu boten, ada ukurannya. Ya. Fakola maka bersabda Nabi dalam nasihatnya tadi, ya ayuhan nas, wahai kalangan manusia, sahabat-sahabatnya ini ya, innakum, sesungguhnya kalian itu mutafiruna, kalian ini telah membuat lari. Faman sholat bin nasi, maka barang siapa yang sholat dengan orang banyak, maksudnya mengimami orang banyak, fal yukhaffif, maka hendaklah dia meringankan. Wa inna fihimul marid, dan sesungguhnya pada kalangan jamaah itu ada orang-orang sakit. Wa dhaifa, dan ada orang-orang lemah. Wa dal hajati, dan ada orang-orang yang punya keperluan. Jadi ini ceritanya si imamnya ini, daerah ini habis dari Nabi ini, sudah menemui Nabi, sholat bersama Nabi. Lah ketika sholat bersama Nabi itu satu rakaat itu beliau membaca surat setelah Al-Fatihah ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah dia selesai, dia menyangka ini kok paling rukuk lah itu. Enggak, ternyata baca surat An-Nisa selesai juga. An-Nisa selesai, dia menyangka rukuk, ternyata balik ngarepe surat Ali Imran selesai. Lah dia menginginkan, wah ya sudah, wong Nabi baca itu, akhirnya dia pulang mengimami kaumnya yang bisa dipersiskan dengan Nabi. Akhirnya jamaah ngeluh lapor kali Nabi. Wah kalau wegah iki meh-meh kula mboten melu nek salate nek imam ini kok. Bacaane koyo ngono lah ngoten. Lah terus dilaporke Nabi bikin. Akhirnya ditaker. Ditaker kekuatan daripada jamaah. Tapi sekali lagi namanya disuruh meringankan, bukan disuruh mencepatkan lagi. Lalu dicepatkan soal udah. Loh ringan ini ada ukurannya. Wong sholat kalau dihitung-hitung ya, kalau di sebagian banyak pendapat itu Sabihis itu termasuk surat pendek kok. Hal Ataka termasuk surat pendek kok. Atau Al-Fajr itu termasuk surat-surat pendek gitu. Nah kita pendek kan Al-Quraisy. Ina atau ina, nah itu pendek. Itu masuk pendek, tapi itu masih tergolong pendek.
Ya, maka jangan lantas terus dibaca surat Al-Jumu'ah saja di hari Jumat terus dianggap dawa yunda. Itu tidak, panjang itu ada ukurannya menurut ini. Terus dilarang itu ya enggak. Tapi itu dianggap jangan gitu. Lah, kemudian yang kedua, berarti di zaman Rasul itu orang yang sakit tidak parah itu tetap ikut jamaah. Ini nyatanya di kalangan mereka ada orang sakit. Biasanya kan cumlong sidik boten. Ya, ini loh, nggih. Ada orang-orang lemah. Lemah artinya tua, maksudnya begitu. Tua. Sering. Lah nek sing napa niku nek sing matur niku wong sepuh ngono nggih, kita perhitungkan. Pak ampun salate ampun maca dawa-dawa nek wong sepuh kan perhitung nggih. Tapi sing jamaah sepuh-sepuh meneng lah sing tua ngerti-ngerti. Nek salat ampun maca dawa-dawa. Lah sing tuwek kuwi meneng lho, kuat. Lah jono sing gagah no. Lah berarti kan pripun? Nah, di hadis lain itu malah Nabi itu maunya agak panjang, tapi setelah mendengar anak kecil menangis maka beliau segera terus takbir hukum. Ketika itu beliau menyampaikan, saya sebetulnya tadi mau baca agak panjang, tapi karena ada anak nangis saya khawatir memberatkan ibunya. Dipahami oleh Imam Bukhari itu berarti ibu-ibu itu jamaah ke masjid itu dulu ada, tidak dilarang. Yang kedua, istrinya Umar itu pernah ke masjid malam-malam itu. Umar tidak senang karena apa, melewati tempat-tempat yang banyak garong dan ada banyak serigala pada saat itu, banyak fitnah. Waduh, lagi wong itu bengi-bengi dadak masjid sholat isya kok. Nah itu loh. Kemudian istrinya ya pinter. Lah ngomong larang lah. Rasulullah orang lebih baik daripada kamu, tidak dilarang pun menang Umar. Oh iya ya, orang kok mentang-mentang enggak. Sudah disebutkan nama Nabi, Rasul itu sudah semua terkalahkan. Oh iya ya, Rasul tidak melarang. Hanya bapak-bapak nih, jangan sampai orang salah memahami fikih. Lebih baiknya perempuan itu sholat di kamar. Oke, karena pada saat itu semua kebutuhan itu laki-laki. Ke pasar belanja laki-laki, betul. Kalau jenengan bisa ngoten Bu, jenengan ning teng griya mawon pokoke isa-isa umbah-umbah istilah dinding kasur, dapur, sumur. Luar rumah urusan kula. Mboten napa-napa. Lah niki teng masjid mboten entuk, nang pasar ditoke lagi. Pripun meneh? Teng masjid niku dicurigai, ning pasar malah ditekne lah, kan ya aneh. Tidak terjadi seperti itu. Maka orang-orang Yaman itu kebiasaannya perempuan-perempuan memang di kamar saja, di rumah saja. Karena segala bentuk kebutuhan luar rumah itu adalah laki-lakinya. Tuku yang nih wong lanang. Banyak teng mriki gini. Lah niku kan ndak. Keluar rumah malah nyambut gawe sing beda. Barang nang masjid ndak boleh. Padahal pengajiannya di masjid, saking pun rampung. Akhirnya masjidnya kosong. Bengok-bengok tak mirip. Teng masjid lah. Melihat kondisi lah, situasinya bagaimana, baiknya. Kecuali kalau masjidnya itu penuh, bapak-bapak mawon laki-laki pentebak, pun perempuannya yang dikalahkan. Maaf, saya itu telah terjadi dulu menyampaikan di salah satu kajian itu apa namanya, shop laki-laki itu paling baiknya di depan. Saya bacakan hadisnya itu. Lah kebetulan masjidnya itu kan sudah saya ngeloknya, tapi saya ngeloknya nggak nanti terus. Sebelah kirinya itu kan perempuan. Jadi kemudian terus saya bacakan bahwasanya namanya shop itu yang baik itu adalah nempel kaki dengan kaki saudaranya di kanan kirinya nempel. Jadi mengatakan lah sisi ini kados ngetin perempuan. Nah itu tak bacakan hadis perempuan itu di belakang. Lagi mboten pan ya tetap kalau tinggal sing ngoten niku ya. Lah nggih pun ya. Dia bertanya bukan untuk dijalankan kok. Ya, mau dia dari dulu-dulunya begitu. Nek ngowahi niku kaya atine piye ngoten mboten marem juga sing ngoten. Lah iki nglakoni agama golek kemaremane wong lho nggih. Aneh. Kita beribadah itu mencari ridho Allah. Lah iki ndak. Dalile ora marem niku. Kok amarah. Ya, dan gitu.
Maka Bapak sekalian nggih di nggih kula nggih niki usum panen jagung, bir jagung mungkin nggih tarwehe nggih mboten cepet tapi suratnya nggih umpama membaca surat untuk dawa itu paling nggih 10 ayat atau 15 ayat. Apalagi anak-anak yang dari penugasan Al-Islam itu ya diketik mawon. Itu biasanya kan dia terbawa di mahat. Terbawa di mahat itu ya sudah diketik mawon. Ya kalau mau baca surat Al-Baqarah ya di sak rukuk mawon atau lihat situasi itu rukuk niku pun masyaallah. Hanya ya termasuk pendek, meskipun masuk pendek tapi kan ukuran mereka sudah panjang. Lihat kondisi. Tapi gini gua, meskipun disuruh meringankan itu ringan itu yang dimaksudkan bukan ringan ukuran kita, maksudnya begitu. Kan dilihat situasi lah kondisinya. Nah kita kan pun pendek kabeh nggih. Pendek kabeh. Wah, bacanya sedengan kita. Sembilan puluh satu. Hadatsana Abdullah bin Muhammadin qala hadatsana Abdul Maliki ibni Amrin. Wala Qadiyu qala berkata hadatsana Sulaiman bin Bilal Al-Madiniyu dari suku Madi an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Yazida maula Munbaith. Baith ini pernah punya budak kemudian dimerdekakan, maka sebutannya kan maula ini bekas budak. Jadi si Yazid ini adalah bekas budaknya, bukan Yazid bin Muawiyah bukan. Bukan Yazid bin Abu Sufyan bukan. Yazid lain. Ini bekas budaknya Munbaith. An Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dari suku Juhani. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'alahu rajulun. Sa'alahu menanyainya kepada Nabi. Siapa yang menanyainya Nabi? Rajulun, seseorang. Jadi kalau bahasa kita, seseorang itu menanyai Nabi. Ani lukototi, dari perkara lukoto. Lukoto ini barang temuan, barang yang jatuh. Nemu barang. Ditanyakan kepada Nabi. Qala bersama Nabi, Ifrif, maka kenalkanlah, artinya umumkanlah, atau beritakanlah, atau umumkanlah, atau kenalkanlah, wika'aha, akan wadahnya. Auqala, atau bersabda Nabi, rawinya Khalid Juhani tadi agak syak katanya, ada keraguan, atau Nabi bersabda ini dulu atau itu. Wa'aha, dan wi'aha itu kantongnya. Wa ifasoha, dan talinya. Jadi dulu itu kayak urung gandum niku nggih sing dibantal niku kemudian dikasih tali, disetnya di kampuk jenis namanya kampuk. Kenalkannya itu, umumkan. Tapi ngumumne nggih jangan sampai sapa kehilangan dompet duit 500 berani ireng dompete ampun ngoten. Oh nggonku nanti kayak gitu. Kita umumkan siapa kehilangan dompet. Oh kula, warnane apa? Coklat. Oh salah, itu dulurmu. Mboten daku-daku. Warnane ireng, oh bener. Isine apa? KTP, duite piro? 500. Oh bener. Tapi kalau kata KTP ini wong liya, nah misalnya duite 2 juta. Oh bukan. Ini jenengan langsung ngomong ditemukan dompet warna hitam uangnya 1 juta. Lo ngaku kula nggih kelangan dompet 1 juta. Ampun dijelasne ngoten rayan wong sakniki ya. Sakniki ini Jawa Tengah lho. Nek sakniki ini Jawa Timur ya ten. Sakniki. Enten nggih.
sakniki nek Jawa Timur kantong. Zaman sakniki terus ngeten iki lha nggih pun. Kon ngei duit kan. Saya kenalkan. Nggih. Suma arifha sanatan, kemudian umumkan itu sampai 1 tahun. Oh, tunggu 1 tahun, nggih. Delalah 1 tahun tidak ada yang ngaku, tidak sudah. Suma stamtik biha, kemudian kau bersenang-senanglah dia dengannya. Pun setengah tahun boten enten gunakno pun nemu duit 5 juta. Ya, setahun tidak ada yang apa, tidak diumumkan, sudah tidak ada, ya sudah belanja wae. Halal. Nggih, nunggu setahun. Tapi faida ja'aka rabbuha, maka apabila datang pemiliknya, fa'adhiha ilaihi, maka berikanlah temuan tadi kepadanya. Setahun pun dorong dino misalnya, atau setahun lebih. Delalah, wah, kok kulo kabar jenengan nemu arto nggih ten dompet ireng kok duite niku 2 juta. Niku nek isine niku berarti gadan kula. Oh nggih niku. Enten SIM atas nama sinten? Bener ternyata. Enten ATM napa? BCA kali BRI. Oh bener. Kalau dia mengatakan itu seperti itu, didiktekan dia benar seperti itu, seperti yang dia yang kehilangan itu, dia benar lah sudah. 1 tahun lebih, lah sekarang saya tak belanja ke ijo loh, no. Kecuali makanan pak, makan nemu dapat dan bumi mawon. Lah aku digoleki sing duwe dijoli bayar, karena menyelamatkan supaya tidak dimakan setan. Nemu jenang disimpen diumumke, mampu lah. Tampung timaham se, nggih diomongin nemu jenang jenengan lho wingi bubur jenengan jiblok. Pun kula kedhi, nggih pun boten sak bayar nggih sebenarnya. Halal nggih. Ini saya lanjutkan nggih. Ampun. Kala berkata orang tadi kepada Nabi nggih, fadolatul ibil, maka yang hilang itu, kalau yang hilang itu unta, fahudiba, maka Nabi marah atau sehingga ihmarat, memerahlah wajah tanah 2 tulang pipi Nabi. Aukola, atau berkata si rawi hadis ini, ihmarat wajhahu, memerahlah wajah Nabi. Nabi ini unta hilang pripun? Marah Nabi langsung, karena unta itu tidak dijadikan lukoto. Kola bersabda Nabi, wa malaka walaha. Dan apa ya bahasa kita? Apa engkau itu menanyakan soal itu, soal unta? Loh jadi kok nekok ke soal unta itu apa? Ma'aha, bersamanya unta itu sikouha, ada tampungan air, adanya, ada tandon air unta itu. Hilang sebulan masih hidup. Taridul ma'a, dia itu bisa wahidauha, dan bisa mencari jejaknya. Jadi unta itu jalan, meskipun dihapus apa namanya telapak itu, nanti bisa mencari jalannya yang dilalui tadi. Itu unta. Afala yang dulu nah ilal ibili kaifakun ikut itu. Apa belum memperhatikan unta? Jangan ngecul ke unta terus jalan hapus telapak unta niki mengke iso bali dhewe. Penciuman itu luar biasa. Wong air berapa kilo itu dia tahu kok, penciumannya itu unta. Tarudul ma'a, dia itu bisa mendatangi tempat air. Watar asajaro, dan dia memakan pohon-pohonan. Tara itu mengembala, artinya bisa makan pohon-pohonan. Suket dan ini. Fadarha, maka biarkanlah unta tadi hatta yalqaha rabbuha, sampai menemui pemiliknya. Ya, pokoknya unta itu tidak dijadikan daftar kotor, jangan ditemu, nanti akan kembali ke pemiliknya. Fadulatul ghanam, kalau yang bilang itu kambing, ini kambing ya Rasulullah. Nah, kambing taklok meneh. Kala bersama Nabi, laka untukmu, auli akhika, atau untuk saudaramu, auli dibin, atau untuk serigala. Kok nemu kambing tengah hutan pun jenengan go. Nek mboten jenengan beto mungkin ditemu wong liya maksudnya gitu. Nek ora temu wong liya mungkin dipangan serigala. Artinya kambing itu bisa menjadikan barang temuan, karena lemah kambing ini bisa diterkam binatang ataupun yang lainnya.
Nah ini termasuk ayam misalkan di tengah hutan Pak nggih, tapi nek ayam teng kandang pitike sapa nginep nang kandang ku tentu beleh ya ampun. Nah iki iso mulih nek pitike mriki. Ini bab-bab masalah lupa. Ini babnya adalah marah. Jadi sesuatu yang menyampaikan kok ditanyakan sesuatu yang sekiranya bisa bully. Nggih. Tapi nggih marah sewajarnya. Jadi hadisnya masih ada beberapa tentang kemarahan Nabi ini. Ditunggu mawon seri berikutnya. Artinya unta itu meskipun di tengah padang pasir tidak boleh dijadikan saya nemu unta tidak bisa. Nah, unta itu misalkan tidak nemu minum sampai 20 hari masih bertahan hidup. Bisa nyari makan sendiri dan bisa cari jejaknya sendiri nanti bisa pulang. Itu utamakan jangan temuan kambing udah bisa. Nanti akan hilang sesat. Gitu gitu dan aku bisa waktunya Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.